Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita siapkan hati dan berdoa. Kami datang di hadirat-Mu pagi ini ya Tuhan, mengucap syukur karena kebaikan-Mu, perlindungan-Mu dan segala kemurahan-Mu atas kami. Kami bersyukur kalau pada pagi ini kembali kami boleh bangun dengan kekuatan, kesehatan, dan berkat dari Tuhan. Kami percaya Tuhan punya maksud dan rencana yang baik atas setiap kami. Saat ini ya Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat di dalam Injil Matius 21 ayat 7-9. Tertulis demikian. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru, katanya, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari Minggu sebelum Paskah, Tuhan Yesus masuk ke kota Yerusalem dengan menaiki seekor keledai. Masuk ke sebuah kota dengan menggunakan keledai pada saat itu merupakan simbol kerendahan hati dan perdamaian. Tidak seperti raja yang datang dengan menaiki seekor kuda sebagai simbol peperangan. Tuhan Yesus adalah Raja Damai, sebagaimana dinubuatkan oleh Nabi Yesaya dalam Yesaya 9 ayat yang kelima. Dan di sini kita melihat bahwa Ia datang dengan rendah hati, masuk ke kota Yerusalem yang menjadi pusat konflik dunia sampai hari ini. Kedatangannya disambut oleh banyak orang dengan sorakan yang memuji Tuhan. Banyak orang yang menghamparkan pakaiannya di jalan-jalan. Pada waktu itu, orang-orang biasanya memakai pakaian 2 lapis. Dan pakaian merupakan barang yang tidak murah, saudara. Tidak seperti sekarang ini, di mana pakaian bisa diproduksi secara massal dengan berbagai alternatif bahan, dari yang murah sampai yang mahal. Menghamparkan pakaian di jalan merupakan wujud dari sikap yang berkorban dan menghormati raja. Ranting-ranting pohon yang disebarkan di jalan melambangkan kemenangan, dan mulut yang bersorak-sorai memuji Tuhan menunjukkan sikap hati yang memuliakan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, selain orang-orang yang menyambut Tuhan Yesus, ada juga sebagian orang yang tidak senang atas kedatangan Tuhan dan tidak senang Ia diagung-agungkan. Mereka adalah orang-orang Farisi. Dalam Yohanes 12 ayat yang ke-19 kita dapat membaca bagaimana reaksi mereka terhadap sorak-sorai dan sambutan banyak orang terhadap Tuhan Yesus. Di situ tertulis, maka kata orang-orang Farisi seorang kepada yang lain, kamu lihat sendiri bagaimana kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah, seluruh dunia datang mengikuti Dia. Mereka marah dan kesal karena banyak orang yang mengikuti Tuhan Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, kisah dalam perikop ini memberikan kesan dan pesan yang begitu dalam buat kita tentang bagaimana sikap hati kita dalam menyambut Tuhan Yesus. Dalam hati kita pribadi masing-masing yang penuh dengan konflik dan pergumulan, adakah kita mau menyambut Tuhan Yesus untuk masuk dalam hati kita? Bagaikan orang-orang yang menyambut Dia di jalan-jalan Yerusalem pada waktu itu. Ataukah kita menjadi seperti orang Farisi yang jengkel dengan kehadirannya dan ingin mengusirnya? Saudara yang terkasih, Tuhan Yesus adalah Raja Damai. Dia adalah Tuhan. Tapi Tuhan tidak mau memaksakan dirinya untuk diterima oleh kita. Dia datang dengan kerendahan hati dan membawa kedamaian. Dia tidak memaksa kita untuk percaya kepadanya. Pertanyaannya buat kita,
maukah kita menyambut Dia dan menerima Dia masuk dalam kehidupan kita? Saudara yang dikasihi Tuhan, kerinduan Tuhan adalah kita percaya dan menerima Dia dalam hidup kita. Karena itu saudara, sambutlah Dia. Sambutlah Tuhan Yesus dengan hati yang terbuka, bukan saja sebagai Raja dan Tuhan atas kita, tapi juga sebagai Juru Selamat yang telah mati dan bangkit bagi kita. Dia adalah Allah, Tuhan atas semesta, yang berkuasa dan berdaulat atas segalanya. Mari kita buka hati, menyambut dan mengizinkan Tuhan Yesus masuk dan menguasai hati dan kehidupan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau ada di antara saudara saat ini yang mendengarkan renungan ini dan belum percaya kepada Tuhan Yesus, mari buka hati saudara dan terimalah Tuhan Yesus dalam hidupmu. Ikuti doa saya. Tuhan Yesus, aku percaya Engkau adalah Allah pencipta segala sesuatu yang telah datang sebagai manusia. Aku percaya Engkau telah mati disalibkan, menjadi korban penebusan atas segala dosa manusia. Pada hari yang ketiga Engkau telah bangkit, dan Engkau telah naik ke sorga dan memerintah untuk selamanya. Dan Engkau akan datang kembali pada akhir zaman. Ampunilah dosa-dosaku ya Tuhan, dan layakkanlah aku. Masuklah dalam hatiku, dan pimpinlah hidupku, mulai saat ini sampai selamanya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagi saudara yang sudah memutuskan untuk menerima dan percaya kepada Tuhan Yesus, teruslah belajar firman Tuhan. Bacalah Alkitab setiap hari, berilah diri saudara dibaptis, dan layanilah Tuhan dengan setia. Bagi saudara semua pendengar renungan ini, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Bagaimana orang-orang yang berada di Yerusalem pada waktu itu, yang mengikuti Engkau, mereka menyambut kedatangan-Mu, mengiringi Engkau dengan sorak-sorai, menghamparkan pakaian mereka, memotong ranting-ranting pohon. Demikianlah kami ya Tuhan, kami mau menyambut Engkau dalam kehidupan kami sebagai Tuhan dan Raja atas kami. Engkau adalah pencipta segalanya, dan Engkau adalah Juru Selamat kami yang telah menyelamatkan kami dari dosa dan hukuman. Engkau telah membebaskan kami dan mengeluarkan kami dari maut kepada hidup. Engkau menjadikan kami ciptaan yang baru, menguduskan kami dan melayakkan kami sebagai anak-anak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur untuk kasih-Mu. Kami mau sambut Engkau, kami buka hati kami untuk terus ya Tuhan membiarkan Engkau tinggal dalam hidup kami, bertahta dalam hati kami, dan Engkaulah yang memimpin kami hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan, ajarlah kami ya Roh Kudus untuk terus mengerti akan kebenaran firman-Mu. Di sepanjang hari ini Tuhan, kami mohon pimpinan-Mu dalam segala aktivitas kami. Berkatilah apa yang kami lakukan dalam studi, tugas-tugas, usaha, pekerjaan, pelayanan, dan segala aktivitas kami. Biarlah Tuhan membuat kami berhasil, dan di dalam semuanya itu nama Tuhan senantiasa kami muliakan. Kami berdoa untuk setiap dari kami yang sedang mengalami pergumulan, masalah, persoalan, sakit penyakit, masalah rumah tangga, keluarga, pekerjaan, pasangan hidup, dan segala masalah apapun, agar Tuhan mengintervensi, memberikan kekuatan, jalan keluar, kesembuhan, mujizat Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami berdoa juga saat ini untuk situasi di Myanmar, agar Tuhan Engkau memberikan damai sejahtera-Mu, keamanan dan kesejahteraan bagi bangsa ini. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia, dan juga bangsa-bangsa di dunia ini. Curahkanlah rahmat dan kasih karunia-Mu, supaya setiap orang dari segala bangsa datang dan percaya kepada-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur.
Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.